Pernahkah Anda membayangkan, bagaimana jika ada seorang ilmuwan super pintar yang menertawakan peristiwa Isra Miraj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu justru dipermalukan oleh orang yang dianggap bodoh? Sebelum ceritanya dimulai, like kalau Anda suka cerita lucu tapi penuh makna, komentar kalau Anda tim Abu Nawas, subscribe supaya tidak ketinggalan kisah-kisah klasik yang bikin ngakak dan mikir. Cerita ini bukan sekadar kisah lucu, tapi juga sindiran halus tentang kesombongan ilmu, iman, dan akal manusia. Di dalamnya, Abu Nawas akan berhadapan dengan seorang ilmuwan yang merasa semua hal harus masuk logika, termasuk mukjizat. Tonton sampai selesai, karena jawaban Abu Nawas di akhir cerita dijamin bikin penonton melongo, ketawa, sekaligus mikir dalam-dalam. Pada suatu pagi yang cerah, di tengah kota yang ramai oleh pedagang dan pejalan kaki, berdirilah seorang pria dengan jubah rapi dan sorban besar. Wajahnya tampak serius, dagunya terangkat tinggi, dan matanya memandang sekeliling seolah seluruh kota adalah muridnya. Dialah seorang ilmuwan terkenal yang namanya sering disebut-sebut orang sebagai sosok paling pintar di wilayah itu. Di sekelilingnya, beberapa orang berkumpul. Ada murid-muridnya yang membawa buku tebal, ada pedagang yang berhenti sejenak, dan ada pula orang-orang biasa yang sekadar penasaran. Ilmuwan itu membuka pembicaraan dengan suara lantang, penuh keyakinan. "Wahai sekalian manusia," katanya sambil mengelus janggut, "ketahuilah bahwa segala sesuatu di dunia ini harus bisa dipahami dengan akal. Jika tidak masuk logika, maka jangan mudah dipercaya." Orang-orang saling pandang. Beberapa mengangguk, merasa kata-kata itu terdengar pintar. Murid-muridnya bahkan mencatat cepat-cepat, seolah setiap kalimat adalah mutiara ilmu. Ilmuwan itu melanjutkan dengan nada lebih tinggi, "Banyak cerita beredar yang terlalu berlebihan. Perjalanan jauh dalam waktu singkat, hal-hal yang melampaui batas kemampuan manusia. Semua itu perlu dipertanyakan dengan ilmu." Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyum orang yang merasa berada di atas. "Ilmu pengetahuan," lanjutnya, "adalah cahaya. Tanpa ilmu, manusia mudah tertipu oleh cerita-cerita yang tak masuk akal." Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang merasa kagum, ada pula yang mulai tidak nyaman. Namun tak seorang pun berani menyela. Ilmuwan itu terkenal tajam lidahnya dan sulit dibantah. Ia lalu berjalan beberapa langkah ke depan, seolah sedang mengajar di ruang kelas besar bernama pasar. "Bayangkan," katanya, "seseorang mengaku melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya dalam satu malam. Apakah itu mungkin menurut perhitungan jarak dan waktu?" Murid-muridnya serempak menggeleng. "Tidak mungkin," jawab mereka hampir bersamaan. Ilmuwan itu tersenyum puas. "Nah, kalian mengerti. Akal sehat tidak bisa dibohongi." Beberapa pedagang mulai kembali melayani pembeli, namun telinga mereka masih mendengarkan. Ilmuwan itu semakin bersemangat, seakan mendapat panggung gratis. "Ilmu hitung, ilmu bintang, dan ilmu alam telah menjelaskan batas kemampuan manusia," katanya. "Maka jangan biarkan diri kita dikalahkan oleh cerita yang tak bisa diuji." Ia menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang lebih tenang namun menusuk, "Orang yang percaya tanpa berpikir, sama saja menutup matanya sendiri." Saat itulah, dari pinggir kerumunan, terdengar suara kecil. Menarik sekali." Semua orang menoleh. Di sudut pasar, duduklah seorang pria berpakaian sederhana. Pakaiannya tidak mencolok, sorbannya miring sedikit, dan tangannya sibuk mengupas kacang. Wajahnya tampak santai, seperti tidak sedang mendengar ceramah besar. Dialah Abu Nawas. Ilmuwan memandangnya sekilas, lalu kembali berbicara, seolah tak menganggap kehadiran Abu Nawas penting. "Kita harus berani mempertanyakan segala sesuatu," kata ilmuwan itu lagi. "Karena dengan bertanya, manusia menjadi maju." Abu Nawas mengangguk-angguk sambil mengunyah kacang. Sesekali ia menggumam, "Oh begitu, oh begitu." Beberapa orang mulai tersenyum melihat tingkah Abu Nawas. Namun ilmuwan itu belum menyadarinya. "Jika akal menolak," tegas sang ilmuwan, "maka jangan dipaksakan untuk dipercaya." Ia mengakhiri ucapannya dengan nada penuh kemenangan. Murid-muridnya bertepuk tangan kecil, merasa pelajaran hari itu sangat hebat. Namun tepat setelah tepuk tangan berhenti, Abu Nawas berdiri perlahan. Ia membersihkan tangannya ke jubahnya, lalu melangkah mendekat dengan wajah polos. "Wahai tuan ilmuwan," katanya dengan suara santai namun jelas terdengar, "bolehkah saya bertanya satu hal kecil saja?" Kerumunan langsung hening. Ilmuwan memandang Abu Nawas dari ujung kepala sampai kaki.
Ia melihat pakaian sederhana itu, lalu menghela napas kecil. "Boleh," katanya singkat, selama pertanyaannya masuk akal. Abu Nawas tersenyum lebar. "Tenang saja," jawabnya. "Saya juga suka hal-hal yang masuk akal." Orang-orang mulai menahan senyum. Mereka belum tahu bahwa dari pertanyaan sederhana itulah keyakinan sang ilmuwan akan mulai diuji pelan-pelan. Dan pasar yang tadinya biasa saja, sebentar lagi akan menjadi saksi sebuah perbincangan yang tak terlupakan. Setelah Abu Nawas mengajukan izin bertanya, suasana pasar berubah. Orang-orang yang tadinya hendak pergi justru kembali mendekat. Pedagang berhenti menimbang barang, pembeli menunda langkah, dan murid-murid sang ilmuwan mulai menegakkan badan. Semua merasa akan terjadi sesuatu yang menarik. Ilmuwan itu menyilangkan tangan di dada. Tatapannya lurus, penuh rasa percaya diri. Ia berdiri seperti benteng kokoh yang merasa tak mungkin digoyahkan. "Silakan," katanya pendek. "Apa yang ingin kau tanyakan?" Abu Nawas menggaruk kepala sebentar, seolah sedang berpikir keras. Padahal, dari raut wajahnya, tampak jelas ia sudah menyiapkan sesuatu. Dengan nada polos dan santai, ia mulai berbicara. "Begini, Tuan," katanya. "Tuan berkata bahwa akal adalah ukuran segala sesuatu. Saya orang sederhana, jadi ingin memahami cara berpikir orang pintar." Beberapa orang tertawa kecil mendengar kalimat itu. Ilmuwan hanya mengangguk, merasa dirinya memang orang pintar. "Jika akal adalah ukuran," lanjut Abu Nawas, "apakah itu berarti akal manusia tidak pernah salah?" Ilmuwan mengangkat alis. "Akal yang dilatih dengan ilmu jarang keliru." Abu Nawas mengangguk pelan. "Oh, jadi akal bisa keliru juga?" Ilmuwan terdiam sesaat, lalu menjawab, "Bisa saja, jika ilmunya kurang." Abu Nawas tersenyum. "Berarti ada kemungkinan akal seseorang belum cukup luas untuk memahami sesuatu yang lebih besar." Kerumunan mulai memperhatikan lebih serius. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun terasa mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. Ilmuwan membersihkan tenggorokannya. Segala sesuatu yang nyata pasti bisa dijelaskan. "Baik," kata Abu Nawas cepat, "saya ingin bertanya hal kecil lagi." Ilmuwan mulai terlihat sedikit waspada, namun tetap mengangguk. "Apakah Tuan pernah berlayar di laut?" tanya Abu Nawas. "Tentu," jawab ilmuwan. "Aku pernah melakukan perjalanan jauh." "Ketika berada di tengah laut," lanjut Abu Nawas, "apakah Tuan bisa melihat ujung laut?" "Tidak," jawab ilmuwan. "Laut terlihat sangat luas." Abu Nawas mengangguk. "Apakah karena Tuan tidak melihat ujungnya, berarti ujung laut itu tidak ada?" Beberapa orang langsung tersenyum. Ilmuwan terdiam sejenak sebelum menjawab, "Tentu saja ujungnya ada." Abu Nawas tersenyum makin lebar. "Menarik sekali. Jadi, ada sesuatu yang nyata meski belum terlihat oleh mata dan belum dijangkau langkah." Ilmuwan mulai mengusap janggutnya. Murid-muridnya saling pandang. Abu Nawas belum berhenti. Dengan langkah kecil, ia berjalan memutar, lalu berkata, "Kalau begitu, apakah ilmu Tuan sudah menjangkau semua yang ada di dunia ini?" "Tentu tidak," jawab ilmuwan agak cepat. "Lalu," kata Abu Nawas lembut, "mengapa Tuan begitu yakin menolak sesuatu hanya karena belum sampai pada pemahaman Tuan?" Kerumunan mulai berbisik-bisik. Beberapa orang mengangguk pelan, merasa pertanyaan itu masuk akal. Ilmuwan menarik napas panjang. "Aku menolak karena tidak ada bukti yang bisa diuji." Abu Nawas mengangkat jari. "Tuan percaya pada angin?" "Tentu," jawab ilmuwan. "Apakah Tuan bisa melihat angin?" Ilmuwan terdiam sejenak. "Tidak, tapi kita bisa merasakannya." Abu Nawas tersenyum. "Jadi, sesuatu bisa nyata meski tak terlihat, asal ada tanda-tandanya." Beberapa orang tertawa kecil. Murid-murid ilmuwan mulai terlihat gelisah. Abu Nawas melanjutkan dengan nada tetap santai. "Saya hanya orang pasar, Tuan. Tapi dari obrolan ini, saya belajar satu hal. Ilmu memang penting, tapi mungkin ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar hitungan dan ukuran." Ilmuwan menghela napas. Wajahnya masih tenang, namun sorot matanya tidak setajam sebelumnya. "Pertanyaanmu aneh," katanya akhirnya. Abu Nawas tertawa ringan. "Aneh tidak apa-apa, Tuan. Yang penting membuat kita berpikir." Kerumunan kini benar-benar fokus. Mereka merasa dialog ini belum selesai. Bahkan sang ilmuwan pun menyadari bahwa lawan bicaranya bukan orang sembarangan.
Pasar yang semula hanya tempat jual beli, kini berubah menjadi ruang diskusi terbuka. Dan Abu Nawas, dengan wajah polosnya, perlahan mulai mengarahkan pembicaraan ke arah yang tak disangka-sangka. Setelah dialog panjang yang membuat suasana pasar semakin sunyi, Abu Nawas berhenti sejenak. Ia memandang ke langit sebentar, lalu menunduk lagi dengan ekspresi seperti orang baru mendapat ide sederhana. Orang-orang mengira ia sudah kehabisan bahan bicara. Namun justru disitulah kejutan dimulai. "Wahai Tuan Ilmuwan," kata Abu Nawas sambil tersenyum ringan, "izinkan saya bertanya hal yang sangat sederhana. Sesederhana orang mau tidur." Ilmuwan mengangkat kepala. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menepuk-nepuk tangannya yang masih berdebu. "Tentang mimpi." Kerumunan mulai saling pandang. Murid-murid ilmuwan mengerutkan dahi. Mereka tidak mengerti kemana arah pembicaraan ini. "Mimpi?" ulang ilmuwan, sedikit heran. "Iya," jawab Abu Nawas santai. "Tuan pasti pernah tidur, bukan?" Beberapa orang tertawa kecil. Ilmuwan menjawab dengan nada agak kaku, "Tentu saja." Abu Nawas mengangguk puas. "Bagus. Dalam mimpi, pernahkah Tuan berjalan sangat jauh?" Ilmuwan berpikir sebentar. "Pernah." "Naik gunung?" tanya Abu Nawas lagi. "Pernah." "Melihat kota yang belum pernah Tuan kunjungi?" Ilmuwan menghela napas kecil. "Ya, pernah juga." Abu Nawas mengangguk-angguk seperti orang menghitung hasil panen. "Menarik. Waktu Tuan bermimpi itu, apakah tubuh Tuan benar-benar berjalan?" "Tidak," jawab ilmuwan. "Apakah kaki Tuan pegal setelah bangun?" "Tidak." "Apakah perjalanan itu terasa nyata saat mimpi berlangsung?" Ilmuwan terdiam sesaat, lalu menjawab pelan, "Terasa." Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, disitulah saya bingung." Orang-orang mulai fokus penuh. Bahkan burung-burung di atap seakan ikut diam. Abu Nawas melanjutkan, "Dalam mimpi, Tuan bisa merasakan perjalanan jauh, bertemu orang, bahkan mengalami peristiwa yang terasa nyata, padahal tubuh Tuan tetap di tempat tidur." Ilmuwan mulai mengernyitkan dahi. "Kalau begitu," lanjut Abu Nawas, "apakah Tuan mengukur mimpi dengan langkah kaki?" "Tentu tidak," jawab ilmuwan. "Apakah Tuan menghitung jarak mimpi dengan ukuran jalan?" "Tidak." Abu Nawas mengangkat bahu. "Karena mimpi tidak berjalan dengan hukum yang sama seperti tubuh, bukan?" Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Murid-murid ilmuwan saling melirik, merasa arah pembicaraan mulai berbeda. Abu Nawas melangkah satu langkah mendekat. Suaranya tetap lembut, tanpa nada menantang. "Sekarang saya ingin bertanya," katanya, "apakah mimpi itu nyata atau tidak nyata?" Ilmuwan terdiam lebih lama dari sebelumnya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. "Nyata dalam pengalaman," jawabnya akhirnya, "namun tidak nyata secara fisik." Abu Nawas tersenyum. Jawaban yang sangat pintar. Orang-orang tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Berarti ada pengalaman manusia yang tidak bisa diukur hanya dengan jarak, waktu, dan langkah kaki." Ilmuwan mulai mengusap janggutnya. Wajahnya tidak lagi setenang tadi. "Kalau begitu," kata Abu Nawas, "mengapa Tuan begitu keras menolak sebuah peristiwa hanya karena Tuan mengukurnya dengan cara kerja tubuh biasa?" Kerumunan mulai berdesir. Kalimat itu terasa seperti batu kecil yang tepat mengenai sasaran. Ilmuwan menarik napas panjang. "Mimpi berasal dari pikiran." Abu Nawas mengangguk cepat. "Betul. Pikiran manusia saja bisa mengalami hal luar biasa tanpa bergerak. Lalu bagaimana dengan kekuasaan Tuhan atas hamba pilihannya?" Pasar mendadak hening. Bahkan murid-murid ilmuwan tidak berani menatap gurunya. Abu Nawas segera menambahkan dengan nada ringan, seolah tak ingin suasana terlalu tegang. "Tenang, Tuan. Saya tidak mengatakan mimpi dan peristiwa besar itu sama. Saya hanya ingin bertanya, apakah akal manusia pantas membatasi sesuatu yang berada di luar kebiasaan sehari-hari?" Ilmuwan menelan ludah. Ia tampak berpikir keras. Abu Nawas tersenyum sambil melipat tangan di dada. "Kadang, yang membuat kita sulit memahami bukan karena peristiwanya terlalu besar, tapi karena kita terbiasa mengukur semuanya dengan penggaris yang sama." Beberapa orang tersenyum lebar. Ada yang mengangguk, ada yang tampak termenung. Ilmuwan akhirnya berkata pelan, "Pertanyaanmu membuatku berpikir." Abu Nawas tertawa kecil. "Alhamdulillah, itu tujuan saya. Bukan untuk menang,
tapi untuk mengajak berpikir dengan tenang. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Suasana pasar tidak lagi riuh seperti sebelumnya. Semua merasakan bahwa perdebatan ini mulai memasuki wilayah yang lebih dalam. Dan sang ilmuwan pun menyadari satu hal penting. Dialog ini tidak bisa lagi dijawab dengan kesombongan. Setelah pembahasan tentang mimpi membuat suasana pasar hening, Abu Nawas tidak langsung melanjutkan bicara. Ia justru duduk sebentar di atas peti kayu kosong milik pedagang. Seolah-olah ia memberi waktu kepada semua orang, terutama sang ilmuwan, untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Ilmuwan itu berdiri tegak, tetapi kini tangannya tidak lagi menyilang dada. Tangannya turun ke samping, jarinya sesekali bergerak gelisah. Ia masih terlihat tenang, namun ketenangan itu mulai terasa rapuh. Abu Nawas lalu berdiri kembali. "Wahai Tuan Ilmuwan," katanya dengan suara ramah, "saya ingin bercerita sedikit. Tenang saja, bukan cerita berat, cerita kecil." Ilmuwan mengangguk pelan. Orang-orang kembali mendekat. "Bayangkan," kata Abu Nawas, "seekor semut kecil berjalan dari ujung tikar ke ujung lainnya." Beberapa orang tersenyum, merasa contoh itu terdengar lucu. "Bagi si semut," lanjut Abu Nawas, "perjalanan itu panjang sekali. Bisa memakan waktu lama, penuh rintangan, dan terasa melelahkan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Namun bagi kita yang berdiri dan melangkah, jarak itu hanya satu langkah." Kerumunan mulai mengangguk. Abu Nawas menoleh ke arah ilmuwan. "Sekarang saya ingin bertanya, apakah jarak itu berubah?" Ilmuwan berpikir sejenak. "Jaraknya tetap sama." "Lalu," tanya Abu Nawas, "mengapa terasa sangat berbeda?" Ilmuwan menjawab pelan, "Karena perbedaan kemampuan." Abu Nawas tersenyum. "Nah, jawaban Tuan sangat tepat." Ia melangkah satu langkah ke depan. Jika kemampuan makhluk berbeda-beda, maka cara mereka mengalami waktu dan jarak pun berbeda. Pasar kembali sunyi. Murid-murid ilmuwan mulai menunduk, berpikir. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. "Bagi manusia, berjalan dari satu kota ke kota lain memerlukan waktu lama. Namun bagi burung, jarak itu terasa lebih singkat. Dan bagi angin, mungkin tidak terasa sama sekali." Ilmuwan menghela napas kecil. "Sekarang," kata Abu Nawas, "saya ingin bertanya dengan jujur. Apakah hukum pengalaman manusia harus sama dengan hukum kekuasaan Tuhan?" Pertanyaan itu melayang di udara, seperti batu kecil yang jatuh tepat di kolam tenang. Ilmuwan membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Abu Nawas tidak menunggu jawaban. Ia melanjutkan, "Tuan menggunakan logika untuk menolak sesuatu karena menurut perhitungan manusia, itu sulit. Tapi bukankah logika yang sama mengajarkan bahwa kemampuan yang lebih besar menghasilkan pengalaman yang berbeda?" Beberapa orang mengangguk kuat. Ada yang tersenyum puas. Abu Nawas menambahkan dengan gaya santai, "Kalau saya meminjam kuda, saya bisa sampai lebih cepat. Kalau meminjam perahu, saya bisa menyeberang laut. Lalu mengapa kita heran jika ada hamba pilihan yang diberi cara yang tidak biasa?" Ilmuwan kini benar-benar terdiam. Ia menatap Abu Nawas lama, bukan dengan tatapan meremehkan, melainkan penuh perhitungan. "Ilmu mengajarkan sebab dan akibat," kata ilmuwan akhirnya. Abu Nawas mengangguk cepat. "Betul. Dan ilmu juga mengajarkan bahwa sebab bisa berbeda-beda, sesuai kehendak yang lebih tinggi." Ia tersenyum kecil. "Masalahnya, Tuan terlalu sibuk mencari sebab yang biasa, sampai lupa bahwa ada sebab yang luar biasa." Orang-orang tertawa pelan, bukan mengejek, tapi karena kalimat itu terasa pas. Abu Nawas lalu berkata, "Logika bukan untuk membatasi kemungkinan, tapi untuk menyadari keterbatasan diri." Ilmuwan menarik napas panjang. Dadanya naik turun perlahan. Wajahnya tidak lagi menunjukkan keangkuhan, melainkan kebingungan yang tertahan. "Jika logika Tuan menolak sesuatu hanya karena belum pernah dialami," lanjut Abu Nawas, "maka logika itu sedang memakan dirinya sendiri." Kerumunan mulai berdesis kagum. Abu Nawas menutup pembicaraan ini dengan kalimat ringan namun dalam. "Kadang, logika tidak salah. Yang salah adalah ketika kita menganggap logika kita paling tinggi." Pasar kembali hening. Bahkan sang ilmuwan kini tidak segera menjawab. Ia menunduk, berpikir keras, menyadari bahwa senjata yang ia banggakan, logika, perlahan berbalik arah. Dan semua orang tahu, perdebatan ini sudah memasuki tahap yang tidak bisa lagi dihindari. Keheningan di pasar terasa lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada tawa, tidak ada bisik-bisik,
Bahkan suara pedagang yang biasanya tak pernah berhenti kini lenyap seolah ditelan udara. Semua mata tertuju pada sang ilmuwan yang sejak tadi berdiri mematung. Ilmuwan itu menarik napas panjang. Ia mencoba mengumpulkan kembali wibawa yang selama ini menjadi kebanggaannya. Ia meluruskan jubahnya, mengangkat dagu, lalu berkata dengan suara yang dibuat setegas mungkin. "Apa yang kau katakan memang menarik," ucapnya. "Namun tetap saja, semua itu hanyalah perumpamaan. Ilmu tidak bisa berdiri di atas perasaan." Abu Nawas mengangguk cepat. "Saya setuju, Tuan. Ilmu memang bukan perasaan." Ia tersenyum ringan. "Karena itu saya ingin bertanya dengan cara yang lebih ilmiah." Ilmuwan menatap Abu Nawas dengan sorot waspada. "Wahai Tuan ilmuwan," kata Abu Nawas, "apakah semua pengetahuan yang Tuan miliki berasal dari pengalaman pribadi?" Ilmuwan mengernyit. "Tentu tidak. Banyak dari ilmu itu berasal dari catatan, penelitian, dan kabar yang dipercaya." Abu Nawas mengangguk. "Berarti Tuan mempercayai laporan orang lain?" "Jika sumbernya jelas dan terpercaya," jawab ilmuwan cepat. Abu Nawas tersenyum. "Menarik. Jadi kepercayaan tetap punya tempat dalam ilmu." Beberapa orang mulai tersenyum kecil. Abu Nawas melanjutkan, "Jika seseorang yang dikenal jujur dan mulia menyampaikan suatu peristiwa, apakah Tuan langsung menolaknya hanya karena belum pernah mengalaminya sendiri?" Ilmuwan terdiam beberapa detik. "Tidak selalu." Abu Nawas mengangguk puas. "Berarti ada ruang bagi kesaksian, bukan hanya pengalaman pribadi." Ilmuwan mulai mengusap dahinya. Ia merasakan tekanan yang perlahan meningkat. Abu Nawas lalu berkata dengan nada tetap santai, "Sekarang bayangkan, ada seorang utusan yang dikenal jujur sepanjang hidupnya. Tidak pernah berdusta, tidak pernah mengada-ada." Kerumunan mulai mengerti arah pembicaraan. "Jika utusan itu menyampaikan peristiwa yang luar biasa," lanjut Abu Nawas, "apakah pantas kita langsung menolaknya hanya karena belum pernah terjadi pada diri kita?" Ilmuwan menarik napas lebih dalam. "Ilmu membutuhkan pengujian." Abu Nawas mengangguk. "Benar, tapi tidak semua hal diuji dengan cara yang sama." Ia tersenyum kecil. "Cinta tidak diuji dengan timbangan. Kejujuran tidak diukur dengan penggaris." Beberapa orang tertawa pelan. Abu Nawas melangkah satu langkah mendekat. "Mengapa peristiwa luar biasa harus diuji dengan ukuran peristiwa biasa?" Ilmuwan menelan ludah. Murid-muridnya mulai menunduk, seolah merasa jawabannya semakin sulit. Ilmuwan mencoba bertahan. "Jika semua diterima tanpa saringan, manusia akan mudah tertipu." Abu Nawas mengangguk cepat. "Setuju. Karena itu kita menyaring dengan akhlak, kejujuran, dan kebenaran sumber." Ia tersenyum ringan. Bukan dengan kesombongan. Kalimat itu tidak diucapkan keras, namun terasa jelas menusuk. Ilmuwan memejamkan mata sejenak. Wajahnya tampak lelah, bukan secara fisik, melainkan pikiran. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. "Tuan, saya tidak datang untuk menjatuhkan. Saya hanya ingin bertanya, apakah penolakan Tuan benar-benar lahir dari ilmu, atau dari rasa tidak ingin menerima keterbatasan akal manusia?" Kerumunan kembali hening. Ilmuwan membuka mata. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi penuh keangkuhan, melainkan kebimbangan. "Ilmu selama ini membuatku merasa mengerti banyak hal," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum ramah. "Ilmu memang membuat kita mengerti. Tapi semakin tinggi ilmu, seharusnya semakin sadar bahwa masih banyak yang belum kita pahami." Beberapa orang mengangguk setuju. Ilmuwan menghela napas panjang. Bahunya sedikit turun, seolah beban berat jatuh dari sana. "Pertanyaanmu," katanya akhirnya, "membuatku sulit menjawab." Abu Nawas tertawa kecil. "Kadang, tidak bisa menjawab adalah tanda bahwa kita sedang belajar." Pasar mulai bernafas kembali. Namun kini suasananya berbeda. Sang ilmuwan tidak lagi berdiri sebagai orang yang paling yakin. Ia mulai terlihat seperti manusia biasa yang sedang berhadapan dengan batas pikirannya sendiri. Pasar kini tidak lagi terasa seperti tempat perdebatan. Suasananya berubah menjadi ruang perenungan. Orang-orang tidak lagi sibuk memihak atau bersorak, melainkan tenggelam dalam pikiran masing-masing. Bahkan sang ilmuwan, yang sejak awal berdiri penuh keyakinan, kini tampak berbeda. Ia tidak lagi menatap kerumunan. Pandangannya menunduk ke tanah, seolah di sanalah ia menemukan pertanyaan yang selama ini luput dari perhatiannya.
Abu Nawas menyadari perubahan itu. Ia tidak terburu-buru berbicara. Ia justru menunggu, memberi ruang, seperti orang yang tahu kapan harus diam. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas melangkah perlahan mendekat. Dengan suara lembut, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, ia berkata, "Wahai Tuan Ilmuwan, izinkan saya menyampaikan satu kalimat terakhir." Ilmuwan mengangkat kepala. "Silakan." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tenang saja, bukan pertanyaan, hanya pemikiran." Orang-orang kembali menahan napas. "Ilmu," kata Abu Nawas pelan, "ibarat lampu di malam hari. Ia membantu kita melihat jalan. Tapi lampu bukanlah matahari." Beberapa orang mengangguk pelan. "Lampu menerangi sejauh kemampuannya," lanjut Abu Nawas. "Namun di luar cahaya itu, dunia tetap ada." Ilmuwan menatap Abu Nawas tanpa berkedip. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. "Masalahnya, banyak orang yang setelah memiliki lampu, lupa bahwa masih ada siang yang lebih terang." Beberapa orang tersenyum. Ada pula yang menghela napas kagum. Abu Nawas lalu berkata, "Tuan sangat menghormati ilmu. Itu hal baik. Tapi ilmu seharusnya membuat kita rendah hati, bukan merasa paling tinggi." Ilmuwan menutup mata sejenak. Kata-kata itu terasa seperti cermin yang dipaksa dihadapkan ke wajahnya. Abu Nawas menambahkan, ketika seseorang berkata, "Ini mustahil karena aku tidak memahaminya," sesungguhnya ia sedang berkata, "Aku sudah mencapai batas, dan aku tidak mau melangkah lebih jauh." Pasar benar-benar sunyi. Bahkan langkah kaki pun tak terdengar. Ilmuwan menarik napas panjang. Nafas itu terdengar berat, seolah ia sedang melepaskan sesuatu yang telah lama ia genggam. "Selama ini," katanya pelan, "aku mengira aku sedang membela akal." Abu Nawas mengangguk. "Tapi," lanjut ilmuwan, "mungkin aku justru sedang mengurungnya." Beberapa orang tampak terkejut mendengar pengakuan itu. Abu Nawas tersenyum ramah. Akal tidak pernah meminta untuk diagungkan. Ia hanya ingin dipakai dengan jujur. Ilmuwan membuka mata. Tatapannya kini tidak lagi keras, melainkan jernih dan lelah. "Aku selalu merasa aman dengan hitungan dan rumus," katanya. "Karena di sana aku merasa berkuasa." Abu Nawas tertawa kecil, tanpa mengejek. "Itu manusiawi, Tuan. Kita semua suka merasa aman." Ia lalu menambahkan, "Tapi iman mengajarkan satu hal yang berat, menerima bahwa ada yang lebih besar dari kita." Ilmuwan terdiam lama, sangat lama, hingga beberapa orang mulai mengira ia tidak akan berkata apa-apa lagi. Akhirnya ia berbicara, dengan suara rendah. "Mungkin bukan peristiwa itu yang mustahil." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Melainkan caraku memahami dunia yang terlalu sempit." Kerumunan tersentak pelan. Abu Nawas tersenyum lebar. "Itu bukan kekalahan, Tuan. Itu pertumbuhan." Ilmuwan mengangguk pelan. Wajahnya kini tidak lagi menunjukkan kebingungan yang panik, melainkan kebingungan yang tenang. Jenis kebingungan yang muncul saat seseorang menyadari bahwa masih banyak yang bisa dipelajari. Abu Nawas berkata santai, "Orang yang benar-benar berilmu bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling siap belajar." Beberapa orang tersenyum puas. Ilmuwan melangkah mundur satu langkah. Ia tidak merasa kalah, tapi juga tidak merasa menang. Ia merasa berubah. Pasar perlahan kembali hidup. Namun ada sesuatu yang tertinggal di udara. Kesadaran bahwa perdebatan ini bukan tentang siapa paling pintar, melainkan siapa yang paling berani mengakui batas dirinya. Dan Abu Nawas, tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan, telah menyampaikan pukulan terakhir. Bukan dengan keras, melainkan dengan ketenangan yang tak terbantahkan. Setelah pengakuan sang ilmuwan yang mengejutkan banyak orang, suasana pasar berubah total. Tidak ada sorakan kemenangan, tidak pula tawa keras. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa hangat, seperti udara setelah hujan turun. Ilmuwan itu berdiri tanpa berkata apa-apa. Wajahnya tidak menunjukkan rasa marah, juga tidak malu berlebihan. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja membuka pintu ke ruangan yang selama ini ia hindari. Murid-muridnya saling pandang. Beberapa dari mereka terlihat bingung, sementara yang lain justru menunduk, seolah merenungkan kembali semua catatan dan pelajaran yang selama ini mereka anggap mutlak. Salah satu murid berani melangkah maju. Dengan suara pelan ia bertanya, "Guru, apakah semua yang kita pelajari selama ini salah?" Ilmuwan menggeleng perlahan. "Tidak, ilmu tetaplah ilmu.
Ia menatap murid-muridnya satu persatu. Yang keliru adalah ketika ilmu membuat kita merasa tidak perlu belajar lagi. Kalimat itu membuat beberapa orang terdiam cukup lama. Ilmuwan lalu menoleh ke arah Abu Nawas. Ia tidak membungkuk, tidak pula menunduk berlebihan. Ia hanya mengangguk kecil, tanda hormat dari sesama pencari kebenaran. Aku tidak sepakat dengan semua caramu berbicara, katanya jujur. Abu Nawas tersenyum santai. Tidak apa-apa, Tuan. Kalau semua sepakat, dunia akan sepi. Beberapa orang tertawa ringan, memecah ketegangan. Ilmuwan melanjutkan, namun hari ini aku belajar sesuatu yang penting. Abu Nawas mengangkat alis. Wah, saya jadi penasaran. Ilmuwan berkata pelan, bahwa diam dan mendengar kadang lebih sulit daripada berbicara dan menjelaskan. Kerumunan mengangguk setuju. Setelah itu, ilmuwan mengambil langkah mundur. Ia memberi ruang, bukan hanya untuk Abu Nawas, tetapi juga untuk orang-orang yang sejak tadi menyimak dengan penuh perhatian. Ia kemudian berkata, aku akan pulang. Tidak ada nada kesal, tidak ada nada kalah, hanya keputusan yang tenang. Murid-muridnya ragu sejenak, lalu satu persatu mengikutinya. Namun langkah mereka tidak secepat sebelumnya. Beberapa kali mereka menoleh ke belakang, seolah membawa pulang lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ketika rombongan itu menjauh, pasar perlahan kembali bernapas. Pedagang mulai menggerakkan timbangan, pembeli kembali menawar harga. Namun obrolan yang terdengar bukan lagi soal barang dagangan. Orang pintar ternyata bisa bingung juga, bisik seseorang. Justru itu tanda pintar, jawab yang lain. Di sudut pasar, Abu Nawas kembali ke tempat duduknya semula. Ia mengambil sisa kacang dari kantong kecilnya, lalu duduk santai seolah tidak terjadi apa-apa. Seorang pedagang mendekat dan bertanya, Abu Nawas, kenapa kau tidak mengejar mereka? Bukankah kau sudah menang? Abu Nawas tertawa kecil. Menang itu kalau ada yang kalah. Ia mengunyah kacang perlahan. Hari ini tidak ada yang kalah. Hanya ada orang-orang yang belajar. Pedagang itu mengangguk pelan. Seorang anak kecil yang sejak tadi menonton mendekat. Paman, kenapa orang itu jadi diam? Abu Nawas tersenyum dan menepuk kepala anak itu. Karena pikirannya sedang berjalan lebih jauh daripada kakinya. Anak itu tertawa, meski tidak sepenuhnya mengerti. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan orang-orang memanjang di tanah pasar. Suasana terasa lebih ringan, namun juga lebih dalam. Beberapa orang yang tadi hanya penonton kini pulang dengan pikiran penuh pertanyaan baru. Bukan pertanyaan untuk diperdebatkan, melainkan untuk direnungkan. Abu Nawas berdiri, membersihkan pakaiannya, lalu berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kadang, kebingungan adalah hadiah terbaik bagi orang yang terlalu yakin. Ia melangkah pergi tanpa pengiring, tanpa tepuk tangan. Namun jejak kata-katanya tertinggal di benak banyak orang. Dan pasar hari itu akan dikenang bukan karena keramaiannya, melainkan karena keheningan yang mengubah cara orang memandang ilmu dan iman. Matahari hampir tenggelam sepenuhnya ketika pasar mulai lengang. Satu persatu orang pulang membawa barang belanjaan. Namun yang paling berat justru bukan barang di tangan mereka, melainkan pikiran di kepala. Hari itu, banyak orang merasa pulang dengan sesuatu yang tak bisa ditimbang dan tak bisa dibungkus. Abu Nawas berjalan santai melewati lorong pasar yang mulai sepi. Langkahnya ringan, seolah tidak ada beban sama sekali. Padahal, siapapun yang menyaksikan kejadian hari itu tahu, perkataannya telah mengguncang banyak keyakinan. Di dekat gerbang pasar, Abu Nawas berhenti. Ia melihat beberapa orang masih berdiri, tampak ragu ingin pulang atau ingin mendekat. Salah satu dari mereka akhirnya memberanikan diri. Abu Nawas, kata orang itu, bolehkah kami bertanya satu hal terakhir? Abu Nawas tersenyum. Kalau satu saja, boleh. Kalau 1000, saya bisa lari. Orang-orang tertawa kecil. Orang itu berkata, tadi kau bicara tentang ilmu, akal, dan iman. Kami jadi bingung. Mana yang seharusnya kami pegang? Abu Nawas menghela napas pelan, lalu duduk di atas batu dekat gerbang. Ia menepuk batu itu, memberi isyarat agar orang-orang mendekat. Begini, katanya santai, akal itu seperti sandal. Beberapa orang saling pandang, bingung. Kalau mau berjalan, lanjut Abu Nawas, kita butuh sandal. Tapi kalau sandal itu kita taruh di kepala, bukannya membantu, malah bikin jatuh. Orang-orang mulai tersenyum.
Akal, kata Abu Nawas, dipakai untuk melangkah, bukan untuk disembah. Ia melanjutkan, ilmu itu peta. Sangat penting. Tapi peta bukan tujuan. Kalau terlalu sibuk melihat peta, kita bisa lupa melihat jalan. Beberapa orang mengangguk pelan. Dan iman, lanjutnya lagi, adalah kepercayaan bahwa jalan itu ada, meskipun belum terlihat ujungnya. Salah satu orang bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang terlalu yakin dengan ilmunya? Abu Nawas tersenyum miring. Orang yang terlalu yakin biasanya lupa satu hal, bahwa dirinya juga manusia. Ia berdiri, menepuk-nepuk pakaiannya. Ilmu yang baik membuat orang rendah hati. Kalau malah membuat sombong, berarti ilmunya belum selesai. Orang-orang terdiam, tidak karena takut, tapi karena merasa kata-kata itu terlalu dekat dengan diri mereka. Abu Nawas lalu berkata dengan nada ringan, Tuhan tidak meminta kita menjadi paling pintar. Tuhan hanya meminta kita jujur pada keterbatasan kita. Angin sore berhembus pelan. Daun-daun kering bergeser di tanah. Abu Nawas melanjutkan, peristiwa besar tidak untuk diperkecil agar pas di akal kita. Akal kitalah yang seharusnya diperbesar dengan kerendahan hati. Beberapa orang tersenyum, ada pula yang menunduk. Seorang pemuda berkata, hari ini kami belajar banyak. Abu Nawas tertawa kecil. Kalau begitu, saya juga belajar. Belajar bahwa mendengarkan orang bingung lebih bermanfaat daripada mengalahkan orang yakin. Orang-orang tertawa ringan. Abu Nawas lalu melangkah pergi. Namun sebelum benar-benar meninggalkan pasar, ia berhenti sejenak dan menoleh. Oh ya, katanya, kalau suatu hari kalian merasa terlalu pintar, cepat-cepatlah bertanya. Dan kalau merasa terlalu yakin, cepat-cepatlah mendengar. Ia mengangkat tangan kecil, lalu berjalan menjauh. Malam mulai turun. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu. Pasar kembali menjadi tempat biasa. Namun cerita hari itu tidak hilang begitu saja. Ia hidup dalam obrolan kecil di rumah-rumah, dalam diam orang-orang yang merenung, dan dalam senyum mereka yang mulai menyadari bahwa iman dan akal tidak pernah bermusuhan. Yang sering bertengkar hanyalah kesombongan manusia. Dan Abu Nawas, seperti biasa, tidak meninggalkan patung, tidak pula meninggalkan pujian. Ia hanya meninggalkan cara berpikir yang lebih lapang. Di sanalah kisah ini berakhir. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kemenangan, melainkan dengan ketenangan yang membuat hati lebih ringan dan pikiran lebih jernih. Jika cerita ini membuat Anda tersenyum sekaligus berpikir, jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Bagikan agar lebih banyak orang tertawa sambil belajar.